Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, aku akan ngebahas salah satu topik kali ini yang sering kali dialami oleh para orang tua. Topik apakah itu? Yaitu anak yang nggak nafsu makan. Ini aku akan jabarin beberapa hal yang membuat anak kita itu nggak nafsu makan. Tapi sebelum dimulai jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan Mam mencet tombol merah, Mam mensubscribe channel ini, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Tadi bahwa di video kali ini aku akan ngebahas tentang kenapa sih anak itu susah banget untuk diajak makan, susah banget disuruh makan, nggak nafsu makan, aduh pusing tujuh keliling mikirinnya ya. Nah ini yang dulu aku alami. Jadi anakku itu memang terutama anakku yang pertama itu milih-milih banget makanan, susah banget untuk disuruh makan gitu. Nah, sekarang kita akan jabarkan penyebabnya itu apa aja, kenapa anak itu tuh susah banget untuk disuruh makan dan gak nafsu makan gitu, ngeliat makanan tuh gak nafsu gitu ya. Jadi kita akan bahas kali ini. Nah, yang pertama itu kenapa anak kita gak nafsu makan atau males makan adalah karena makanannya itu gak menarik. Mam pasti anaknya ada beberapa makanan kesukaan. Bisa dari rasanya yang enak, atau dari bentuknya yang menarik, atau dia penasaran pengen coba. Nah, itu anak mau makan itu karena dia tertarik sama makanan itu gitu loh. Dia pernah coba, oh rasanya enak, akhirnya dia makan terus, akhirnya suka. Nah, sekarang gimana sih PR-nya ya? Nah, para orang tua juga itu harus kreatif supaya makanannya itu menjadi menarik. Tuh, kalau misalnya makanannya nggak menarik, makanannya itu aja, telur lagi, misalnya sayur lagi. Nah, nggak menarik gitu. Terus cobalah gitu, mencoba sesuatu yang baru supaya makanan itu menjadi menarik. Nah, selanjutnya yaitu anak nggak merasa lapar. Mam jangan salah ya, ada beberapa kasus yang memang anaknya itu nggak mau makan, bukan karena dia nggak suka sama makanannya, tapi karena anak itu nggak merasa lapar. Oke, jadi anaknya itu nggak merasa lapar karena apa? Karena sistem pencernaannya itu tidak baik, kurang baik. Jadi makanan itu ngendep di lambung dan ususnya itu lama gitu, tidak terserap secara maksimal, jadi masih di perut aja nggak keserap secara maksimal. Akhirnya anak itu bawaannya kenyang aja. Ada beberapa jenis makanan yang memang membuat lebih lama kenyang, biasanya makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula gitu, kayak nasi, terus mie, pasta. Nah, itu lama dicernanya oleh tubuh. Nah, itu ngebuat anak tuh kenyang lebih lama. Akhirnya dia disuruh makan yang lain susah, nggak mau karena tubuhnya masih kenyang. Dan bisa juga memang ada masalah pada sistem pencernaan yang menyebabkan anak kita itu kalau mencerna apa-apa itu lama, nyerap nutrisi itu lama. Akhirnya anak gak lapar-lapar dan gak mau makan. Nah, ini juga harus diwaspadai ya Mam ya, kita harus teliti, benar-benar teliti. Selanjutnya yaitu suka jajan. Nah, ini kadang orang tua, mohon maaf ya, ada beberapa orang tua walaupun nggak bekerja si ibunya itu, tapi tetap aja apa ya, kurang kreatif. Nggak perlulah kita harus masak terus yang aneh-aneh. Sekarang kan zamannya udah modern gitu, Mam bisa GoFood, Mam bisa beli secara online untuk makanan-makanan sehat buat anak kita. Jadi jajan pun jajan itu yang sehat, yang bergizi, jangan asal jajan. Ini asal anak nangis ngek ke warung jajan, ke minimarket jajan. Nah, kalau misalnya anak keseringan jajan, keseringan ngemil,
akhirnya anak gak mau makan gitu. Dia berpikir kalau makan makanan yang enak itu yang ngemil, makan itu yang ngemil, bukan yang makan nasi, bukan yang makan sayur, bukan yang makan buah. Nah, itu juga harus diwaspadai, Mam. Jadi jajannya juga itu tuh diatur gitu. Jangan jajan terus nanti anak akhirnya males buat makan ya, Mam ya. Selanjutnya yaitu bosen. Jadi sebenarnya pada dasarnya anaknya ini mau makan, tapi menu yang dikasih itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi anak akhirnya bosen, nggak mau makan, pundung. Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, jadi kita harus kreatif. Gak cuman ibunya loh, bapaknya juga harus kreatif gitu. Kalau ibunya nggak masak ya coba diajak makan keluar, mungkin anaknya jadi mau. Kalau sekarang lagi covid nggak bisa ya keluar, itu bisa delivery, terus abis itu bisa di take away gitu, jadi bisa makan di rumah tapi ganti-ganti, tetap harus yang sehat ya, supaya anak kita juga nutrisinya terjaga, jangan kebanyakan makan micin. Oke, nah terus ada juga selain bosen yaitu tempat makan anak kita itu nggak menarik, suasananya nggak menarik. Kasih pakai piring biasa gitu. Nah, padahal kan anak-anak tuh sukanya kan yang ceria-ceria, yang lucu-lucu gitu. Jadi kasihlah tempat makan yang menarik, atau makanan itu dibentuk-bentuk yang menarik kayak bintu-bintu apalah gitu. Nah, harus lebih kreatif dan kasih tempat yang menarik. Misalnya anaknya suka sama apa Hello Kitty, nah tempat makannya Hello Kitty, terus tempat minumnya Hello Kitty. Anaknya suka Kapten Amerika, tempat makannya Kapten Amerika. Nah jadi disesuaikan ya mamanya sama kesukaan anak, supaya anak itu kalau makan jadi semangat. Oke, selanjutnya menjadikan makanan atau makan itu sebagai hukuman. Nah ini jangan sampai gitu. Jadi tuh anak itu nggak happy gitu pada saat makan. Jadi anaknya salah gitu, karena kita tahu anak kita susah makan atau nggak suka makan, nggak doyan makan. Jadi kalau anak ngelakuin kesalahan, kalau misalnya nggak nurut sama mama, kamu makan nasi ya, gitu. Harus makan nasi segini, satu piring, makan nasi satu mangkok. Kalau misalnya nakal, nasinya harus habis. Itu nggak boleh ya mama ya. Jadi jangan jadikan makan itu sebagai hukuman. Itu jadi anak bisa trauma, nggak mau makan gitu karena kapok. Iya pasti, masa aku disuruh ngabisin ini nasi, padahal cuman gara-gara aku numpahin air minum aku suruh ngabisin tuh nasi, padahal kondisinya si anak emang bener-bener udah kenyang, dipaksa akhirnya dia kapok nggak mau lagi. Jangan ya mam ya, ingat jangan jadikan makan itu sebagai hukuman, nggak boleh banget. Nah ini yang terakhir, anak itu makan sendiri. Ya makan sendirinya sih bagus ya untuk mandiri, enggak, tapi suasananya itu enggak menyenangkan gitu, enggak happy. Jadi anak kita dibiarkan makan sendiri gitu, diambilin apa-apanya atau dia ngambil sendiri terus disuruh makan aja, nih kamu makan. Ya kita tahu anak kita memang sudah bisa makan, tapi yang nggak kayak gitu juga mam. Jadi memang bener-bener ditemenin anaknya sambil makan itu, jadi dia nggak ngerasa sendirian gitu. uh, Makan di meja makan ya, walaupun kita nggak makan mam, tapi usahakan untuk nemenin, atau kalau kita nggak ada bisa yang lain buat nemenin. Jadi anak itu nggak terasa sendiri menghabiskan makan, tapi ada yang nemenin, ada yang ngajakin ngobrol, atau ada yang cerita, atau ada yang melakukan sesuatu. Jadi dia nggak sadar kalau dia itu kondisinya makan, terus makannya itu banyak gitu mam. Jadi memang si anak akhirnya nanti akan menyadari kalau oh aku udah makan, terus nggak menyadari tadi makannya banyak karena memang suasananya itu menarik. Kalau bisa malah dibiasakan kalau pagi sarapan itu ya sama-sama. Jadi kan kalau makan ramean, suasana yang asik, pasti makannya juga lebih seneng. Kayak kita kan kalau makan ngeriung gitu rame-rame, jadi lahap tuh makannya.
Nah, begitu juga dengan anak kita, pasti pingin sesuatu yang menyenangkan, yang bikin dia happy pada saat dia makan. Jadi jangan biarkan anak kita makan sendirian, ditemenin lah sama siapapun. Oke, itu dia video kali ini aku tentang seputar anak yang gak nafsu makan. Kalau misalnya mam suka dan harus suka, jangan lupa pencet tombol like, di komen ya videonya, share sebanyak-banyaknya, karena teman, kerabat, keluarga Anda bisa jadi sangat membutuhkan video ini loh. Dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru aku. Dan subscribe, ingat subscribe itu gratis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sarang yuk.